Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Roma pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan buat kerinduan ini. Kami mau dengaran akan firman. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-10, ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-13. Begini firman Tuhan. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada saat ini mengangkat sebuah kekuatan, sebuah garansi, sebuah jaminan yang mengatakan seperti apa yang dikatakan ayat yang ke-13 itu. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bukankah itu menjadi sebuah situasi dan sesuatu yang kita harapkan di dalam kehidupan kita? Kita mau diselamatkan. Kita mau memperoleh keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan firman Tuhan menjawabnya. Apa itu? Anda ingin selamat? Anda ingin mendapatkan keselamatan kehidupan kekal itu untuk selama-lamanya di dalam kehidupanmu? Firman Tuhan mengatakan, berserulah di dalam nama Tuhan. Amin. Ya, berserulah di dalam nama Tuhan. Bukankah itu yang dinyatakan sebuah kerinduan di dalam Mazmur 116 ayat yang kedua itu? Aku akan selalu berseru-seru kepada Tuhan. Dan itu aku lakukan di sepanjang umurku, di sepanjang usiaku. Bukankah itu harusnya menjadi bagian dari kehidupan kita? Kita berseru-seru kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan lihatlah apa yang akan kita peroleh. Kita akan memperoleh keselamatan itu. Bapak, Ibu, kita semua yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal ini perlu ditegaskan oleh Rasul Paulus. Tidak lain adalah karena situasi pada saat itu di kota Roma masih juga orang Yahudi dicekoki dengan sebuah pemahaman bahwa orang bisa diselamatkan itu karena melakukan hukum Taurat. Lihatlah prinsip keyahudian itu. Dan seakan-akan menganggap bahwa orang di luar Yahudi tidak memperoleh keselamatan itu. Sebab mereka selalu berpikir, sebab mereka selalu percaya, mereka sebagai bangsa pilihan, mereka sebagai alamat dari hukum Taurat itu, yang akan mendapatkan keselamatan itu. Padahal secara sederhana, kita akan diajak untuk berpikir, mungkinkah kita menjadi pelaku-pelaku di dalam hukum Taurat itu? Mungkinkah kita mampu manusia dengan kedagingannya
melakukan hukum Taurat itu. Saya akan mengatakan, dipastikan tak satu pun yang akan mampu melakukannya, tak satu pun. Namun bukan berarti Paulus mau mengatakan, sebab ia menuliskan surat Rom ini ingin memberi pencerahan kepada orang-orang di kota Rom pada saat itu. Paulus bukan mengatakan bahwa hukum Taurat itu tidak dibutuhkan. Taurat itu jelas dibutuhkan. Sebab dia adalah rambu-rambu, sebab dia adalah tebik lain yang akan membuat kita membatasi, yang akan membuat kita untuk melihat sudah sejauh mana kita melangkah menjalani hari-hari kehidupan kita. Apakah langkahmu sudah salah? Apakah langkahmu tidak lagi di jalurnya? Atau kita sudah berada di jalurnya? Tapi sekali lagi, keselamatan itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Keselamatan itu bukan hanya persoalan disunat atau tidak disunat. Sebab itu kebanggaan yang luar biasa bagi orang Yahudi. Masalah sunat, masalah yang sangat krusial. Tapi lihatlah, lagi-lagi Paulus ingin mencerahkan jemaat di Roma. Jangan sampai jemaat di Roma saling gontok-gontokan, saling bertengkar, bahkan mempertengkarkan, bahkan memperdebatkan sebuah prinsip yang salah, sebuah pemahaman yang salah. Paulus hadir di dalam pemahaman iman, di dalam pemahaman bangsa Yahudi pada saat itu. Paulus tidak mau orang Yahudi terlalu mengagungkan hukum Taurat. Bahkan sepertinya hukum Taurat yang di atas segala-galanya, bahkan mengalahkan keberadaan Yesus itu di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mereka tidak percaya siapa Yesus di dalam perjalanan kehidupan iman mereka. Tapi sekali lagi Paulus mengatakan bahwa keselamatan itu ada di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya dikatakan di dalam ayat yang ke-9 itu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Seakan-akan Paulus hanya ingin menegaskan, percaya kepada Yesus, berseru kepada Yesus, maka engkau akan mendapatkan keselamatan itu. Sebab keselamatan itu, kehidupan kekal itu adalah anugerah. Itu adalah pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Cukup percaya saja, mengaku dengan mulut kita, dan percaya di dalam hatimu. Kenapa penting sekali Paulus menuliskan mengaku dengan mulut dan percaya dalam hatimu? Itu yang dikatakan di dalam ayat yang ke-8 itu yang ingin ditegaskan. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan selalu menghadirkan Roh Kudus di dalam setiap hati kita, yang mengajar kita untuk beriman, yang mengajar kita untuk lebih lagi mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Yesus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan mau katakan, yang terpenting adalah bagaimana hatimu. Sebab hati itu adalah institusi yang terbesar di dalam diri seorang manusia. Maka firman Tuhan itu dinyatakan, percaya dalam hatimu dan mengaku dengan mulutmu. Sebab itulah firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia ada di dalam mulut dan di dalam hati kita. Maka saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, benar sekali bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu adalah gambaran apa isi hati kita. Makanya ada orang yang mengatakan, sesuatu yang dinyatakan dengan hati, sesuatu yang diungkapkan dengan hati akan mengena ke hati.
Makanya di satu sisi kita harusnya tidak hidup di dalam pemahaman apa yang suka dibilang orang kan. Sebenarnya dia baik itu. Omongannya aja seperti itu, hatinya baik itu. Itu gak benar. Apalagi kalau bahasa Batak bilang seperti itu ya. Burcu doi katanya kan. Bujur doai. Perlahan dah sesonai. Omongnya saja seperti itu, hatinya enggak baik gitu kan. Itu bohong besar. Sebab sekali lagi, hati yang dicekoki, hati yang dipenuhi oleh iman kepada Tuhan Yesus, itu akan terlihat nyata di dalam ucapan kita. Bahkan di dalam tindakan kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulutmu. Ayat 10 semakin menegaskan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Mari kita garis bawahi, dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apa yang mau dinyatakan oleh kebenaran firman Tuhan ini? Hati yang tulus, hati yang bersih, hati yang dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan itu menjadikan kita menjadi pribadi yang dibenarkan. Lihatlah apa yang dikatakan oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, dia tidak memandang rupa, tapi dia memandang, melihat isi hati kita. Itu sebabnya Tuhan lebih lagi melalui Paulus mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Tuhan mau ada sebuah pengakuan itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sebab sekali lagi Tuhan tidak mau kita mengatakan kita beriman, hati kita dipenuhi oleh iman, tapi tidak ada pengakuan itu. Pengakuan yang dimaksud tentang iman itu bukanlah hanya sebatas ritual, hanya sebatas ucapan, hanya sebatas sesuatu yang rutinitas. Seperti apa yang sering kita lakukan di tengah ibadah kita. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tidak hanya sampai di sana. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau pribadi yang mendapatkan keselamatan itu adalah pribadi yang percaya dan mengaku. Matius 10 ayat 32 sampai ayat 33 menjelaskan, siapa mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa aku di sorga. Namun siapa yang tidak mengakui aku di depan manusia, aku juga tidak akan mengakuinya di depan Bapa aku di sorga. Seru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan hal itu di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya apa? Kalau hatimu dipenuhi oleh firman Tuhan, kalau hatimu dipenuhi dengan iman kepada Tuhan, ada sebuah pengakuan itu. Bukankah saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita juga butuh pengakuan dalam kehidupan kita. Kita juga perlu dianggap di tengah-tengah kehidupan kita. Kita butuh diakui, kita butuh sebuah pengakuan. Dan Tuhan Yesus mengatakan hal itu di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu dikatakan di dalam ayat yang ke-11, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Saudaraku, mungkin kita takut untuk menyatakan pengakuan itu. Mungkin kita tidak merasa pede untuk melakukan tindakan atas dasar pengakuan kita kepada Tuhan Yesus. Tapi janji Tuhan kepada kita, barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Bukankah itu menjadi sebuah kerinduan dalam kehidupan kita? Tidak akan dipermalukan. Bukankah itu juga yang semakin memberatkan diri kita kalau sampai nanti di hari penghakiman kedatangan Yesus yang kedua kali, justru Tuhan mempermalukan kita. Mempermalukan seperti apa? Kembali kepada apa yang dikatakan oleh Matius 10 tadi. Kalau kita tidak mengakui, bagaimana Yesus akan mengakui kita?
Lalu kita dengan bangganya di hari penghakiman nanti, Tuhan Yesus, aku orang Kristen loh. Aku rajin vokal grup, aku selalu mengakui, mengucapkan, aku percaya kepada Bapa, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, sorry ya, lu siapa? Tapi firman Tuhan mengatakan setiap pribadi yang mengaku dengan mulutnya dan hatinya percaya kepada Tuhan, tidak akan pernah dipermalukan Tuhan. Dia akan menjadi pribadi yang diberkati Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh sebab itu dinyatakan di dalam ayat yang ke-12 itu, bagi Tuhan bukan persoalan antara Yahudi atau orang Yunani. Sebab bagi Tuhan tidak ada perbedaan Yahudi dan orang Yunani, semua sama, equal di hadapan Tuhan Yesus. Kita semua sama, menjadi alamat dari kasih karunia itu. Kita semua menjadi pribadi yang sama, benar sebagai pribadi, alamat dari kasih Tuhan yang universal itu. Maka bagi Tuhan tidak persoalan engkau dari bangsa mana, engkau suku apa. Tapi bagi Tuhan, adakah engkau percaya, adakah engkau mengimani, adakah engkau mengakui bahwa Yesuslah yang dikatakan ayat ke-9 adalah Tuhan, percaya di dalam hati, Allah yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Cukup. Percaya akan Yesus dan percaya akan kebangkitannya, mengalahkan kematian itu. Lalu kita sampai kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi saudaraku, saya mau katakan, firman Tuhan mengatakan, berserulah kepada Tuhan. Bukan berseru kepada dunia ini. Bukan berseru kepada apapun yang ada di dalam dirimu atau kekuatan dunia ini. Tapi berserulah kepada Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, lalu apa yang bisa kita pegang menjadi refleksi dalam firman Tuhan pada saat ini? Yang pertama sekali, firman itu dekat kepadamu, di dalam mulut dan di dalam hatimu. Dan biarlah firman itu, rema itu menguasai di dalam hatimu, sehingga apapun yang keluar dari mulut kita adalah gambaran iman percaya kita, gambaran hati kita yang dipenuhi oleh firman Tuhan. Maka selaraslah ucapanmu dengan tindakanmu, maka selaraslah hatimu dengan ucapanmu. Bahasa Simalungun bilang, ada lagu itu kan, ulang manis di bibir, jangan hanya manis di bibir saja, tapi hatinya busuk. Jangan menjadi pribadi yang munafik. Jangan kelihatan Anda mau dilihat orang baik, tapi ternyata hatimu tidak seperti apa yang Tuhan inginkan. Lalu apa yang kedua? Tuhan melalui Paulus mau mengatakan, silakan saja punya prinsip dalam kehidupan kita. Seperti bangsa Yahudi dengan prinsipnya, dengan ajarannya, silakan saja punya prinsip itu. Tapi sekali lagi melalui Paulus ingin mengatakan, kalau prinsip itu salah di mata Tuhan, kalau prinsipmu bertentangan dengan Tuhan, maka segera patahkan. Seperti apa yang dialami oleh orang Yahudi itu. Tuhan sudah katakan, Paulus sudah katakan, tidak ada keselamatan melalui hukum Taurat. Keselamatan itu hanya anugerah Tuhan Yesus semata. Hanya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai anak Allah yang bangkit bahkan mengalahkan kematian itu sendiri. Lalu apa yang ketiga yang disebutkan di dalam firman Tuhan ini? Saudaraku, firman Tuhan mengatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebuah jaminan, sebuah garansi. Pribadi yang berseru-seru kepada Tuhan akan diselamatkan. Sekali lagi berseru-seru. Berseru-seru itu bukan berarti sesuatu yang temporer. Ketika kita sakit, lalu kita berseru. Ketika kita menderita, lalu kita berseru. Tidak. Berseru-seru itu selalu dan selalu. Berseru kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menyendengkan telinganya kepada setiap seruan orang yang percaya kepadanya. Sekali lagi, berseru kepada Tuhan. Jangan berseru ke medsos.
Jangan berseru kepada Facebook, jangan berseru kepada Insta, tapi berserulah kepada Tuhan. Maka engkau akan diselamatkan. Tuhan memberkati. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami. Ada sebuah garansi, setiap pribadi yang berseru-seru kepada Tuhan akan diselamatkan. Tuhan Yesus yang baik, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.